Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Oke, kali ini kita mau bongkar satu isu yang cukup pelik ya, dan selalu jadi perdebatan. Soal kelayakan mantan Presiden Soeharto dapat gelar pahlawan nasional. Ini menurut catatan Anda, kan dianugerahkan 10 November 2025. Betul sekali. Dan sumber yang Anda kasih ini, lumayan lengkap ya. Ada sisi hukumnya, kayak UU nomor 20 tahun 2009, terus ada juga TAP MPR XII 1998 yang penting itu, ditambah lagi catatan sejarah Orde Baru, mulai dari klaim pembangunannya sampai ya sisi gelap soal HAM dan KKN. Ada juga pandangan sejarawan, ahli hukum, sama LSM. Oke. Mari kita coba bedah ya. Misi kita di sini kan menyaring argumen-argumen kunci aja nih, murni dari sumber-sumber ini. Biar kita paham kenapa sih ini kontroversial banget. Kita lihat dua sisinya, jasa dan catatan kelamnya. Berimbang, hanya dari info yang Anda bagi. Sip, kita mulai dari yang pro dulu kali ya, argumen yang dukung. Materi Anda itu menyoroti gimana Orde Baru sangat menekankan stabilitas politik, katanya itu syarat mutlak buat bangun ekonomi. Bener. Itu kan ada konsep trilogi pembangunan ya. Stabilitas, pertumbuhan, pemerataan, sama program repelitanya itu. Nah, sumber-sumber ini nyebut beberapa capaian kunci. Ekonomi tumbuh rata-rata 7%, swasembada pangan 84 yang sampai dapat gelar Bapak Pembangunan dari FAO itu. Terus infrastruktur juga kan, jalan tol, bendungan, promenade. Klaimnya inflasi terkendali, kemiskinan turun. Iya, jadi kalau dilihat dari kacamata kontribusi pembangunan aja, secara normatif UU Pahlawan Nasional itu kriterianya bisa dibilang masuk sih. Tapi, nah ini penting, ada catatannya di situ. Semua itu dicapai dengan ongkos sentralisasi kekuasaan yang kuat banget. Pendekatannya cenderung otoriter gitu. Nah, ini dia nih. Ini yang membawa kita ke sisi lain, yang justru jadi inti perdebatannya. Materi Anda ini keras banget menekankan sisi gelapnya. Terutama soal dugaan pelanggaran HAM berat yang, katanya sistemik. Bukan cuma kejadian lepas, tapi kayaknya bagian dari strategi kekuasaan. Betul. Dan yang bikin merinding itu, catatan Anda merinci kasus-kasus kunci yang terus disebut. Tragedi 6566 pasca G30S, terus Petrus di awal 80-an, ada Talang Sari 89, penghilangan aktivis 9798, sampai tragedi Trisakti Semanggi 98. Malah sumber dari Kontras itu nyebut ada 10 kasus pelanggaran HAM berat yang diduga terkait era Soeharto. Wah, banyak juga ya. Jadi dari sisi moral pahlawan nasional yang harusnya menjunjung peri kemanusiaan, ini jadi ganjalan besar banget ya menurut sumber-sumber itu. Belum lagi isu KKN-nya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Analisis di materi Anda bilang ini cacat struktural, bukan cuma salah orangnya aja. Dan ironisnya kan, klaim sukses bangun itu kayak rontok di akhir masanya. Krisis moneter 98 itu ekonomi sampai minus 13% lebih. Ini seolah membuka gitu ya, betapa rapuhnya fondasi ekonomi Orba. Sumber Anda mengaitkan ini dengan tata kelola yang buruk, KKN yang udah sistemik. Narasi pembangunan jadi ya dipertanyakan keberlanjutannya. Oke, jadi selain beban sejarah HAM dan KKN tadi, sumber Anda juga nunjuk satu hambatan yang konkret banget, sifatnya legal, yaitu TAP MPR nomor XIV tahun 1998. Kenapa ini krusial banget? Tepat. TAP MPR ini kan isinya jelas ya, minta pemberantasan KKN dan menuntut pertanggungjawaban hukum Soeharto. Menurut analisis hukum di sumber Anda, TAP ini masih berlaku. Disinilah paradoks utamanya. Negara mau kasih gelar kehormatan tertinggi, tapi produk hukum tertinggi pasca reformasi, yaitu TAP MPR, masih efektif menuntut akuntabilitas hukumnya soal KKN. Ini dilihat ahli hukum sebagai ganjalan konstitusional serius. Malah ada kutipan pandangan ya kalau TAP MPR ini semacam komitmen anti KKN bangsa pasca reformasi. Nggak bisa diabaikan gitu aja. ICW bahkan dikutip bilang penganugerahan gelar di tengah TAP MPR yang masih jalan ini kayak, akal bulus negara. Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi, ini nyangkut ke isu keadilan transisional. Pandangan di materi Anda itu khawatir pemberian gelar ini bisa mengabaikan suara korban pelanggaran HAM. Kayak suara aksi Kamisan yang dikutip itu penjahat kemanusiaan bukan pahlawan. Khawatirnya ini jadi presiden impunitas. Seolah-olah jasa pembangunan bisa menghapus dosa HAM berat dan korupsi sistemik tanpa perlu akuntabilitas. Jadi kesimpulan untuk Anda dari semua ini gimana?
Sumber yang Anda berikan ini nunjukin dilema yang kompleks banget. Satu sisi ada pengakuan kontribusi pembangunan fisik ekonomi, sisi lain warisan kelam dugaan pelanggaran HAM sistemik KKN plus ganjalan hukum TAP MPR XI yang belum beres. Ya, berdasarkan analisis di materi ini, kesimpulan yang dominan sih, kelayakan Soeharto sebagai pahlawan nasional itu dinilai belum terpenuhi atau tidak layak, setidaknya untuk saat ini. Alasan utamanya ya tadi, hambatan konstitusional dari TAP MPR XXI itu sama kontradiksi moralnya, memberi hormat tertinggi ke sosok yang terkait dugaan pelanggaran HAM berat tanpa ada akuntabilitas hukum atau keadilan buat korban. Oke. Ini menyisakan satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Materi ini secara nggak langsung nanya, bisa nggak sih kita misahin pengakuan atas kontribusi sejarah tertentu, kayak sebutan Bapak Pembangunan itu, dengan pemberian gelar pahlawan nasional yang bobot moral, hukum, dan keteladanannya jauh lebih tinggi. Setidaknya sampai urusan akuntabilitas masa lalu HAM dan KKN itu dapat penyelesaian yang adil. Coba Anda pikirkan ya setelah deep dive ini.